Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat. Setiap detik, setiap saat, setiap hari, setiap langkah kita selalu diberi nikmat sama Allah. Dan sudah selayaknya kita hanya memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga sholawat serta salam selalu tercurah ke atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pribadi mulia yang sudah menunjukkan jalan kemuliaan kepada seluruh alam, juga beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang Teteh yang baik, selamat datang kembali di tayangan Suara Hati dan Jive. Ini adalah kanal berbagi pengalaman hidup dan inspirasi yang sebetulnya semuanya yang saya kisahkan di sini adalah kisah nyata. Tidak ada maksud untuk menggurui, tetapi hanya ingin berbagi. Mudah-mudahan Akang Teteh bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup saya yang dari awal sebelum saya berkarir di dunia musik, sampai berkarir di dunia musik, dan sampai mendapatkan ujian dalam kehidupan saya hingga sekarang. Jadi mudah-mudahan Akang Teteh bisa mengambil intisari kebaikannya. Yang buruknya tinggalkan saja. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan, disempurnakan petunjuknya oleh Allah untuk menjalani kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Dan itu semua menjadi amalan-amalan yang menjadi bekal kita kelak di kemudian hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang Teteh tetaplah di sini, Suara Hati dan Jive, karena cahaya itu ada di dalam hati. Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Dani Jive dikenal sebagai penyanyi bersama band 90-an asal kota Bandung, Java Jive. Selama 30 tahun bermusik, mengalami dinamika pasang surut dalam karirnya. 10 album sudah dihasilkannya. Karunia indah, suara lahiriah telah mengangkat derajat kehidupannya serba kecukupan. Tapi dia gelisah, ada sesuatu yang dia abaikan dalam kehidupannya. Kemudian Allah memberinya hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih berserah dan amanah. Dan dia kini lebih senang mendengar dan melantunkan suara hatinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akang Teteh masih di sini, Suara Hati dan Jive, tentu saja ya. Iya, Akang Teteh pada episode lalu saya sudah mengkisahkan kehidupan saya, bagian kehidupan saya diberi kesuksesan yang luar biasa sama Allah. Dimulai dari rekaman, terus manggung-manggung, dan ya manggung bahkan tidak hanya di dalam negeri. Maksudnya tidak hanya di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, juga sampai ke luar negeri ya. Dan itu semua datangnya sama sekali tidak saya sangka gitu. Jadi semua itu membuat saya lengah. Dan implikasi kesuksesan di dunia musik itu tidak hanya berada di dunia musik saja aktivitas saya, tetapi muncul berbagai tawaran yang tentu saja memerlukan sosok atau public figure yang bisa menjadi wakil dari produk-produk yang dijual ya, misalnya jadi bintang iklan gitu. Nah, kita juga mengalami jadi bintang iklan.
dan kemudian jadi ya narasumber, jadi anchor gitu ya, pembawa acara, host di sebuah TV gitu. Terus jadi pemain sinetron bahkan. Ya, saya pernah jadi pemain sinetron dan itu semuanya mudah sekali karena memang keberhasilan saya di dunia musik bersama Java Jive itu membawa efeknya kemana-mana. Juga pernah sama Mas Gari Nugroho untuk ditawari menjadi pemain film gitu ya. Tetapi waktu itu saya sempat ikut audisi. Tapi karena kesibukan Java Jive waktu itu membuat album dan waktu itu tuh ada syuting di luar pulau gitu, dan sehingga jadi ya itu tidak sempat saya alami ya jadi pemain film. Padahal kalau jadi pemain film, cita-cita saya lagi kecil itu jadi aktor. Wah, mungkin itu kesampaian ya. Tetapi walau alam akan jadinya seperti apa lagi, karena dengan kesuksesan yang seperti itu saja itu sudah melalaikan saya dari Allah. Itu sudah membuat saya lupa diri, membuat saya terkena star syndrome gitu ya. Dan itu saya sadari setelah semuanya berlalu. Dalam kehidupan saya banyak sekali datang orang-orang yang maksudnya di luar keluarga gitu ya, datang orang-orang yang tidak semuanya baik, atau mungkin segala keburukan yang hadir dalam diri saya sama orang itu mungkin dimaksudkan baik ya, maksudnya mereka senang berdekatan dengan public figure gitu ya mereka, tapi ya itu semua sih kembali kepada diri saya pribadi, bahwa waktu itu saya salah. Intinya seperti ini, saya belum pernah diberi kesuksesan, sehingga saya pun tidak tahu bahwa itu adalah kesuksesan. Saya pun tidak tahu bahwa segala kemudahan, segala kenikmatan itu adalah dari Allah. Dan apapun yang saya lakukan juga tidak dimaksudkan untuk melupakan Allah. Tetapi anyway itu terjadi, itulah yang terjadi, sehingga dengan maha pengasih penyayangnya Allah ingin menyadarkan saya gitu. Allah ingin saya kembali kepada Allah dengan cara-cara yang tentu saja yang tidak saya sukai gitu ya. Saya suka dengan kesuksesan itu, wah dengan segala macam fasilitasnya itu, tetapi karena Allah sayang, loh kenapa ini diberi kesuksesan malah melupakan saya gitu, sehingga Allah pun melupakan saya. Nah, setelah saya dilupakan seperti itu, ya yang terjadi adalah hanya kerusakan dan kehilangan. Mulai di album, sukses album pertama gitu ya, sukses album kedua, berbagai tawaran yang seperti saya tahu uraikan itu. Terus masuk ke album ketiga, wah mulai itu gonjang-ganjing. Mulai ada bibit-bibit perpecahan di dalam Java Jive gitu ya. Sebetulnya juga itu sebagai satu hal yang wajar saat kita diberi kesuksesan gitu. Awalnya kita hanya hidup untuk band, tetapi kemudian mulai ada yang berkeluarga ya. Skala prioritasnya bergeser untuk keluarga. Nah, tetapi pada saat itu terjadi, itu dianggap sebagai suatu apa ya, suatu ketidakkompakan, suatu masalah gitu dalam berkarir musik gitu. Kami dikontrak oleh Musika Studio itu 6 album, tetapi di pelaksanaan album ketiga itu sudah terseok dan kita berjuang untuk bisa menyelesaikan album keempat. Nah, dari situlah saya tidak membicarakan orang lain, saya mulai terlena oleh segala kesuksesan itu. Dan awalnya Akang Teteh saya tidak suka sama sekali yang namanya mabuk gitu ya. Tetapi ada perbedaan terminologi mabuk itu apa.
mabuk itu pada awalnya kebanyakan berkurangnya kesadaran yang diakibatkan oleh sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kontrol terhadap diri kita berkurang gitu ya. Misalnya yang saya maksud adalah depresan, obat-obatan depresan itu seperti alkohol ya. Makanya saya heran kenapa alkohol mau delegalisasi. Itu merusak sekali. Ganja misalnya, atau obat-obatan daftar G dan sebagainya, itu adalah heroin, termasuk di dalamnya itu adalah depresan, dan itu mengganggu suplai oksigen ke otak, sehingga kinerja kita, kesadaran kita berkurang, dan ya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saya pribadi tidak suka hal itu, karena kenapa ya, orang sudah sadar, enak gitu ya, tetapi kenapa harus memakai zat-zat seperti itu sehingga kesadarannya berkurang atau bahkan hilang sama sekali? Untuk apa gitu? Dan itu saya memang tidak suka aja gitu. Nah, tetapi ternyata ya itu adalah sebuah industri yang berhubungan sama ya, obat-obatan itu kan hasil dari industri ya, hasil dari teknologi, dan ujung-ujungnya adalah perdagangan, ujung-ujungnya adalah ekonomi, ujung-ujungnya adalah ada para pelaku yang melakukan hal-hal tersebut untuk memperkaya diri sendiri gitu ya, dan itu semua mereka anggap baik. Ternyata di balik depresan itu ada lagi jenis obat-obatan lain, itu adalah aktifan. Aktifan itu yang kalau tadi mengurangi kesadaran, tetapi aktifan ini justru malah menambah kesadaran itu pada level tertentu dan pada jangka waktu tertentu, sehingga kitanya malah merasa superior gitu. Kitanya malah merasa indera kita ditingkatkan, kinerjanya gitu ya, kesadaran kita ditingkatkan. Dan yang saya tidak sadari bahwa itu adalah mabuk juga. Nah, padahal saya intinya tidak suka mabuk, tetapi ya yang namanya setan itulah banyak sekali pintu masuknya gitu, dan itu adalah salah satu pintu masuk untuk orang-orang seperti saya. Orang-orang yang tidak suka depresan, wah ini ada aktifan, dan disitulah saya terjebak dalam perilaku yang tidak terpuji gitu ya, yang kemudian menghancurkan tidak saja karir saya di dunia musik, tetapi juga segi-segi sendi-sendi kehidupan saya, baik pribadi maupun keluarga, berantakan, sama sekali berantakan. Dan itu menjadi sesuatu yang saya taubati, yang saya sesali, dan naudzubillahi min dzalik, saya tidak mau untuk bertindak seperti itu lagi. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi, selalu menyempurnakan petunjuk untuk segala urusan saya gitu, dan menyelamatkan saya di dunia dan akhirat. Nah, Akang Teteh, sebetulnya dari semua itu saya merasa bersyukur. Saya lebih besar mana antara syukur dan sesalnya saya? Saya sulit sekali menjawab pertanyaan itu ya, karena naudzubillah, sesal saya, aduh luar biasa sesal, dan itu mudah-mudahan Allah menerima tobat saya gitu ya, taubatan nasuha, dan juga mudah-mudahan Allah menyelamatkan saya. Dan saya merasa beruntungnya karena Allah masih menyelamatkan saya, karena saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan semua ini dalam sebuah kanal berbagi gitu ya. Mudah-mudahan saya ingin sekali bisa membagi pengalaman saya ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah saya gitu ya, dalam menyampaikan. Karena dalam setiap diri seorang muslim ada kewajiban untuk menyampaikan. Nah, itulah saya terjadi apa yang terjadi dalam kehidupan saya itu ya, diawali dengan menurunnya karir saya di dunia musik. Alhamdulillah saya diberi
teman-teman, diberi sahabat, diberi keluarga Javajan yang bisa mendampingi saya dalam masa sulit ya. Dan juga ya record company saya juga bisa menunggu gitu ya, melihat ada potensi kebaikan dalam diri saya gitu yang sedang lupa, yang sedang hilaf. Nah, dimulai dari pada saat terjadinya itu saya merasa sangat sedih. Selain karir juga, tetapi itu semua karena ada zat yang itu tadi gitu. Makanya saya juga heran sekarang masih ada saja itu, dan mudah-mudahan ini untuk teman-teman yang akan datang yang sedang meniti karirnya itu, ingat bahwa kita harus selalu ingat sama Allah, itu saja. Itu yang paling penting. Saya mulai kehilangan karir. Saya mulai pada tahun yang sama saya kehilangan kedua orang tua saya. Saya dekat sekali dengan orang tua, terutama dengan ibu saya. Ya, padahal kalau itu terjadi itu memang sudah ajalnya saja. Tetapi pada saat itu terjadi saya amat sangat sedih dan merasa kehilangan sekali. Tidak lama setelah itu saya kehilangan juga kakak saya yang saya anggap sebagai pengganti ibu saya gitu. Dan yang paling menyakitkan itu kehilangan keluarga saya sendiri gitu. Saya pisah dari keluarga, kemudian pisah jauh dari anak dan sebagainya. Nah, itu membuat saya juga depresi, tetapi saya tidak mengakui bahwa itu sebagai depresi. Karena saat itu terjadi pada orang lain gitu, saya bisa melihat akibatnya seperti apa, malah self destruktif gitu ya, merusak diri sendiri gitu, dan bahkan sampai ya bisa dikatakan ada gangguan jiwa gitu ya. Makanya saya sangat bersyukur sekali bahwa saya masih diberi keselamatan. Nah, Akang Teteh, semua yang terjadi itu sangat saya sesali dan saya tidak mau mengulanginya lagi. Jadi dari sana saya belajar, saya muhasabah untuk kembali ke jalan yang benar gitu ya. Allah memberikan petunjuknya dan Allah memberikan taufik kepada saya untuk menangkap petunjuk itu dan melaksanakan apa yang ditunjukkan kepada saya gitu. Dan itu alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur sekali. Itulah yang menyelamatkan saya gitu. Sampai saya itu sempat diambil kebebasannya gitu ya, dan saya masuk pesantren. Maksudnya pesantrennya itu Hotel Prodeo gitu, dan dari situ sih naudzubillahi min dzalik ya, itu adalah kubur dunia. Kita punya segala sesuatu pun tidak bisa digunakan. Kita punya keluarga, kita punya anak yang disayangi juga tidak bisa kita sayangi, tidak bisa kita ciumi gitu ya. Kita punya teman-teman juga kita tidak bisa silaturahim, tidak bisa menebarkan kebaikan, mengajak dalam kebaikan gitu. Segala sesuatunya itu mirip sekali kubur dunia, dan naudzubillahi min dzalik. Nah, titik balik seperti apa yang membuat saya menyadari bahwa saya berada dalam kerusakan? Titik baliknya adalah yang paling saya rasakan, ya saya jauh dari Allah, dan itu membuat saya nggak karuan hidupnya gitu. Terus kemudian setelah saya keluar gitu ya dari pesantren itu, dari Hotel Prodeo itu juga tidak berhenti sampai di situ. Efeknya itu terus berlangsung sampai jangka waktu yang lama, dan itu saya tidak bisa apa-apa gitu. Saya akan kisahkan seperti apa nanti dalam episode selanjutnya Akang Teteh. Mudah-mudahan itu semua menjadi inspirasi bagi Akang Teteh semua, terutama yang mulai meniti karirnya dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun, kesuksesan itu sama. Dan kita jangan sampai salah menyikapi kesuksesan.
Yang namanya kesuksesan itu bukan berarti berapa banyak yang kita miliki, berapa banyak yang bisa kita ambil. Tetapi kesuksesan itu adalah berapa banyak yang kita beri, berapa banyak yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Itu adalah kesuksesan. Karena itu adalah jalan keselamatan. Nah, saya ingin sekali menyampaikan hal itu kepada Akang Teteh semua. Mudah-mudahan bisa mengambil intisarinya dari semua itu ya. Nah, selanjutnya nanti pada episode selanjutnya saya akan mengulas, menceritakan semua kisah kelamnya dalam episode kehidupan saya gitu. Untuk episode kali ini mudah-mudahan Akang Teteh bisa mengambil intisari dan hikmah dari kisah kehidupan saya. Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Jangan lupa nanti masih ada segmen berikutnya yang akan saya sampaikan inspirasi atau yang lebih menguatkan lagi saya bahwa apa yang terjadi pada diri saya itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Hati, karena cahaya itu ada di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh yang baik, saya Dani Jive yang sudah dikenal selama 30 tahun lebih sebagai penyanyi di Java Jive Band. Nah, selama itu saya mendapatkan kemudahan dan dilimpahkan keberhasilan sama Allah, tetapi ada satu suara yang saya kesampingkan, yang saya abaikan. Itulah suara hati. Nah, hubungannya dengan suara hati, saya menjalankan sebuah kanal berbagi inspirasi dan pengalaman hidup dari Dani Jive di YouTube. Jadi saya mohon untuk Akang Teteh semua untuk like, subscribe, dan share sebanyak mungkin tayangan ini. Semoga dengan bantuan Akang Teteh semua, sama-sama kita membangun kebaikan dan menyebarkan kebaikan, dan kita mendapat pahalanya dari Allah berupa hasanah kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Akang Teteh yang baik, sahabat Suara Hati, kembali lagi, alhamdulillah masih bersama saya ya. Tadi sudah saya kisahkan kerusakan seperti apa yang sudah saya lakukan gitu akibat lalainya saya, akibat lupanya saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya juga lupa bahwa tugas utama kita adalah ibadah. Dan ibadah itulah yang saya lupakan, sehingga Allah pun melupakan saya. Dan alhamdulillah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang masih mengingatkan saya untuk menyelamatkan saya. Insya Allah dalam kehidupan selanjutnya gitu bisa mendapatkan ridho Allah dalam segala pekerjaan dan dalam segala kehidupan saya ya. Nah, untuk mengingatkan dan menguatkan hal itu, saya ingin membacakan Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ke 152 sampai ke 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum wazkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu tadi Akang Teteh. Allah berfirman, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi apa yang terjadi kalau kita lupa sama Allah? Apa yang terjadi? Ya, tentu saja Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pasti Allah akan mengingatkan kita. Hei, ingat bahwa kalian itu adalah makhluk yang aku ciptakan. Dan tugas kalian itu adalah beribadah kepadaku. Allah mengingatkan dengan berbagai cara. Dengan hadirnya orang-orang terdekat, dengan hadirnya para ustadz, para ulama yang selalu mengingatkan kita pada kebaikan, insya Allah. Dan tentu saja itu semua Akang Teteh bisa kita terima petunjuk-petunjuk itu kalau hati kita bersih, kalau hati kita bebas dari ketergantungan kita sama makhluk. Selama kita masih mengejarnya pengakuan makhluk, petunjuk-petunjuk Allah itu sulit sekali kita terima. Dan itulah yang membuat saya lupa akan tugas utama saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Akang Teteh, seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tetapi seseorang bisa memilih bagaimana akhir kehidupan yang dia inginkan. Nah, sehubungan dengan segala kisah saya juga insya Allah sudah mentaubati, sudah menyesali semua kerusakan yang sudah saya lakukan. Dan dalam tobat itu mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada saya untuk selalu berada dalam jalan kebaikan dan untuk selalu memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan. Jadi Akang Teteh, dalam kehidupan seorang muslim ada kewajiban, dalam pribadi-pribadi orang-orang muslim ada kewajiban untuk menyampaikan. Nah, itulah yang saya maksud. Saya ingin mubalaghah, saya ingin menyampaikan saja. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati saya selalu, dan Allah juga melembutkan hati Akang Teteh semua untuk bisa mudah menerima segala petunjuk Allah yang akan menyelamatkan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Akang Teteh sudah bersama saya dalam Suara Hati Dani Jaif. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share untuk bisa menyaksikan video-video selanjutnya yang tentu saja insya Allah akan selalu saya hadirkan setiap minggunya ya. Jangan lupa untuk komen juga supaya kita bisa berkomen, bisa berkomunikasi, dan tentu saja saya tidak lepas dari khilaf ya. Mudah-mudahan Akang Teteh bisa mengingatkan saya bila ada sesuatu kejanggalan atau kesalahan dalam diri saya, sehingga kebaikannya bisa sama-sama kita terima. Jadi semua kebaikan berasal dari Allah dan segala keburukan, segala kesalahan berasal dari saya. Tidak ada yang lebih baik dari kita selain yang mengamalkan kebaikan itu. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita selalu diberi kekuatan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode mendatang dalam Suara Hati Dani Jaif. Ingat, cahaya itu ada di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara hatiku hanya padamu ku memuja dan senantiasa memohon perlindungan. Tunjukkanlah jalan yang lurus bagiku menjalani kehidupanku.
mulia